Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Dirjen Pendis Kemenak RI Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPT MT. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor UIN Raden Lampung Profesor Wan Jamaluddin ZMAG PhD. Yang saya hormati para Wakil Rektor, Ketua dan Anggota Senat, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UIN Raden Lampung, para rekan sejawat dosen, mahasiswa dan staf administrasi UIN Raden Lampung, para undangan, sanak saudara, sahabat yang saya muliakan, terkhusus Ibunda Aryani dan anak-anakku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walali wassohbi ajmain amamba. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya pada hari ini tanggal 29 September 2022. Saya diperkenankan sampai pada titik ini membacakan pidato pengukuhan guru besar. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran ibu bapak saudara dalam acara ini. Hadirin yang saya hormati, orasi yang saya sampaikan mengenai konstruksi lembaga perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Kajian mengenai lembaga perkawinan bukan merupakan hal yang baru. Saya berpendapat bahwa konstruksi lembaga perkawinan penting untuk diulas kembali, karena lembaga ini telah mengalami pergeseran makna. Indikator yang menunjukkan hal tersebut dapat ditelaah berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, bahwa sampai dengan tahun 2020 terdata sekitar 2,8 juta kasus perceraian yang diproses pada peradilan tingkat pertama, 17.000 kasus pada tingkat banding, 3.000 kasus pada tingkat kasasi. Konstruksi hukum perkawinan dibentuk berdasarkan sejarah di mana organisasi perempuan menyuarakan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan anti poligami. Organisasi perempuan menginginkan adanya hukum perkawinan yang memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas, sehingga dengan adanya undang-undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengatasi permasalahan dalam keluarga. Permasalahan dalam lembaga perkawinan masih menyisakan masalah yang berhubungan dengan materi undang-undang perkawinan dan kesadaran masyarakat dalam memahami undang-undang tersebut. Sebagai contoh mengenai pencatatan nikah, putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46 tahun 2010 menyatakan makna penting kewajiban administrasi pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul akibat dari suatu perkawinan. Jika terjadinya akibat hukum di kemudian hari, dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Perkawinan yang tidak tercatat pada umumnya dikarenakan poligami. Poligami dipersulit sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan sebagai hukum negara mewajibkan izin poligami dari istri melalui penetapan pengadilan, namun praktek poligami tanpa izin istri ataupun penetapan pengadilan masih ada. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat beranggapan postulat hukum adat dan hukum Islam memperbolehkan laki-laki dapat beristri lebih dari satu dan dapat dilakukan tanpa izin istri pertama. Undang-undang perkawinan telah mengatur dengan lengkap mengenai perkawinan. Perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu, tetapi juga bertujuan membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya, maju dan beradab. Untuk itu, menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkarakter dimulai dari keluarga yang harmonis. Konstruksi hukum perkawinan dibentuk untuk mewujudkan perlindungan dan kepentingan pihak-pihak yang ada dalam perkawinan. Bahkan hukum pidana mengatur tentang perkawinan untuk memberikan keadilan bagi perempuan terhadap perbuatan yang dapat merugikan yang berpengaruh terhadap jiwa dan raganya. Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279 dan Pasal 280 KUH Pidana mengatur tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Pelanggaran hak pasal tersebut dikenakan sanksi 5 tahun
Ketika seorang dengan sengaja melakukan perkawinan yang kedua, padahal seseorang tersebut mengetahui ada penghalang dalam melakukan perkawinan tersebut, yaitu perkawinan sah yang pertama, dan diancam sanksi pidana 7 tahun jika pelaksanaan perkawinan ada penghalang yang sah tetapi disembunyikan. Tujuan dari pasal tersebut yaitu melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya ketika melakukan perkawinan yang kedua padahal perkawinan sebelumnya merintanginya. Aturan tersebut ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, dalam praktek ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan bagaimanapun caranya dianggap telah menghapus sifat-sifat jahat perzinahan. Perzinahan telah diatur dalam pasal 284 KUH pidana, dan tidak adanya izin kawin dari istri yang sah merupakan penghalang yang sah untuk kawin lagi. Sehingga bila melakukan nikah di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri yang sah dapat memberikan ruang delik perzinahan sepanjang pelaku tidak dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dan bila dituntut berdasarkan adanya pengaduan dari suami atau istri yang tercemar tersebut, delik ini menjerat suami dan istri sirinya. Hal ini dapat ditelaah dalam putusan Pengadilan Negeri Solo nomor 56 tahun 2014 yang selanjutnya telah menjadi jurisprudensi. Kedua terpidana bersalah karena memenuhi unsur dari 284 KUH pidana ayat 1 junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana dikarenakan melakukan perzinahan atau overspell meskipun telah menikah secara siri. Hadirin yang saya hormati, hukum mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Karena hukum adalah sesuatu yang syarat dengan makna dan nilai. Makna dan nilai hukum tersebut menghendaki kemaslahatan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat, bukan hanya masyarakat tertentu saja. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah pidato pengukuhan saya yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erina Pane lahir dari pasangan Ayahanda Haji Ali Napsi Pane dan Ibunda Hajah Aryani. Ayahnya berasal dari Sipirok, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Ia adalah seorang karyawan sederhana di sebuah perusahaan pelayaran di Bandar Lampung. Sementara itu, ibundanya berasal dari Sumpiuh, sebuah kota kecil di Purwokerto, adalah seorang ibu rumah tangga. Erina merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia adalah kakak dari Poren Sogagaun Pane yang telah meninggal di usia muda, dan Korina Pane, seorang ibu rumah tangga berputra 3 dan seorang istri dari Rajasa Adi Pamungkas. Pada tanggal 6 April 1996, Erina menikah dengan seorang pria tampan, teman kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bernama Yanis Surya Putra, yang merupakan putra dari Ibu Siti Nurlaila almarhumah dan Bapak Sumarno almarhum. Namun pada tahun 2007 sang suami tercinta meninggal dunia. Dari pernikahannya tersebut, Yanis dan Erina dikaruniai 3 orang putra. Putra pertama bernama Adam Muhammad Yanis Putra. Putra kedua bernama Rifki Zaidan Irsyad Yanis, dan putra ketiga bernama Trian Zaki Aulia Yanis. Saat ini ketiganya masih duduk di bangku kuliah. Semasa kecilnya, Erina adalah seorang anak yang tekun dan aktif dalam berbagai kegiatan sekolahnya. Jiwa organisasi dan seninya ditempa saat bersekolah di SD Savilius Rawalaut, Bandar Lampung, di mana pramuka, bermain drama, paduan suara, dan membaca puisi selalu menjadi kegiatannya di setiap minggunya.
Demikian juga ketika ia melanjutkan pendidikan di SMP Safirius Rawalaut Bandar Lampung dan SMA Negeri 2 Tanjung Karang. Pramuka, membaca puisi, OSIS, Palang Merah Remaja tetap mewarnai aktivitasnya. Erina melanjutkan kuliah S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lalu melanjutkan kuliah S2 Ilmu Hukum di program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dan melanjutkan program S3 Ilmu Hukum di program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran Bandung. Erina mulai bertugas di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Ia mengajar mata kuliah Legal Drafting dan Politik Hukum pada program S1 dan S2 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu, ia juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Bandar Lampung dan Universitas Tulang Bawang. Saat ini, Erina aktif melakukan kegiatan penelitian yang berhubungan dengan hukum lingkungan dan hukum keluarga atau hukum perkawinan. Kegiatan penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk buku dan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Erina aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, perubahan iklim, serta perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Peranannya dalam berbagai organisasi sosial, di antaranya sebagai Dewan Pembina di Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Lampung, asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), anggota pada Lembaga Pemuliaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Provinsi Lampung, sebagai Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, sebagai anggota penilai Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia saat ini diberikan amanah sebagai bagian dari tim seleksi pejabat tinggi Pratama di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung dan anggota tim dalam penyusunan peraturan daerah di beberapa kabupaten dan Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Suyitno, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Erina Pane SH MHum sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada UIN Raden Intan, Lampung. Semoga ilmunya semakin barokah, maslahah, khususnya bagi sivitas akademika UIN Lampung dan umumnya bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.